Zain, jangan kayak gitu dong. Dede Zain, jangan bully. Iya, nggak boleh. Aduh, Nggak boleh berantem. udah jangan berantem. Dede juga nggak usah kayak gitu sayang. Kenapa? Tuh. Kan sama-sama dapat. Nah, ini kadang suka terjadi kayak begini nih, Bunda. Nah, terus gimana nih kalau udah kayak gini? Udah. Jangan. Tuh kan. Udah. Dede udah ngebully, terus sekarang pengen ngambil lagi. Katanya jelek, bunganya abang, ya kan? Nih. Memang begitu nih, Bun. Aku kadang suka bingung juga nih gimana, ya kan? Ya udahlah, kita lanjut aja deh. Udah ya Dede Zain, gak boleh gitu sama Abang Zack. Mending sekarang kita lanjut trekking aja ya. Checkpoint selanjutnya area sawah. Let's go! Sampai juga di checkpoint kedua. Ada bendera lagi tuh. Ayo anak-anak, ambil benderanya. Ada tantangan apa lagi ya? Apa bacanya? Tantangan harus melewati sawah dan memberi semangat pada petani. Oh, semangat Ibu. Semangat, Ibu. Ambil nanam padi ya. Nanam padi. Iya. Ibu mau ajarin nggak Bu? Ya boleh. Siapa yang mau? Abang. Siapa? Ayo, gimana Ibu caranya Bu? Ajarin Bu caranya Bu. Tuh. Nanti umurnya 3 bulan. 3 bulan. Kalau yang merah berasnya 4 bulan. Bang, pegang caranya gimana tuh? Tangan ini, Tangan bagus, tangan kanan. Iya, terus. Ayo, semangat. Ya, belajar kotor. Ini juga kotor-kotor aja. Wah, lumayan susah ternyata ibu pintar jalan di lumpur ini. Lihat tuh anak-anak kesusahan saat melangkah. Ayo kakak Zoe, abang Zack dan Dede Zain, susun padi dengan rapi ya. Saya tanamnya, kakak Zoe tanamnya nggak banyak. Abang nggak boleh begitu kan, kakak nggak pakai boots, jadinya kakak cepet. Abang lebih slow. Tapi Tuh. abang Zack tanamnya lebih banyak. Tuh, mulai lagi tuh. Mulai nih Bun, ya kan? Hai Mbak Irma. Tuh, trekking juga ya? Iya, beneran nih kita ketemu di sini. Bagus juga trekking di sini, bisa lihat. Aku dengar dari jauh nih, anak-anak kenapa? Iya, ini lagi berantem terus. Dari tadi, ledek-ledekan. Nah, ini nih Mbak Irma, akhir-akhir ini anak-anak aku ketiganya itu saling ejek gitu. Dan selain ejek juga, mereka tuh jadi kesannya kayak membuli. Nah, aku juga melihat ya berita yang viral akhir-akhir ini tentang pembulian. Aku takut anakku menjadi korbannya dan juga pelakunya gitu. Nah, bagaimana sih menurut Mbak Irma cara aku mengatasi anak yang cenderung ada memiliki ini ya, punya agresivitas seperti iya. itu. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat kasus yang sekarang kan sebenarnya sangat memprihatinkan ya, sampai depresi terus kemudian akhirnya wafat gitu kan. Itu kan sesuatu yang sangat prihatin. Jadi kalau kita bicara tentang bully itu sendiri atau intimidasi, itu sebetulnya ada banyak faktor penyebabnya ya. Bisa dari keluarga, bisa dari personal anak itu sendiri atau mungkin lingkungan sekolah ya. Kalau dari segi keluarga sudah pasti ada beberapa hal sih, misalnya kurang kasih sayang, terus orang tuanya mengabaikan, atau juga meniru perilaku agresif yang terjadi di rumah ya. Terus mungkin juga anaknya aktif, anak aktif, terlalu aktif, sehingga dia cenderung eksploratif, kemudian nggak sengaja mungkin jadinya mukul gitu kan, jadinya dorong. Atau mungkin kalau di lingkungan sekolah ya kadang-kadang memang SDM sekolahannya belum mendukung gitu terjadinya, supaya apa, yang mencegah bullying itu seperti apa, mungkin SDM-nya. Jadi ada banyak hal sih gitu yang bisa menyebabkan
anak itu menjadi pelaku gitu. Oke. Jadi kita benar-benar harus tahu ya ciri-cirinya dan kita juga harus bisa mengatasinya ya. Benar Atasi sekali. dengan karakter masing-masing Dengan ya, Mbak. karakter. Nah, Mbak, aku mau nanya lagi nih, bagaimana tanda-tanda jika anak terkena bullying? Dan sebagai orang tua harus bertindak seperti apa? Jadi yang pertama ciri-ciri anak yang kena bully itu biasanya terjadi perubahan perilaku. Jadi pendiam. Jadi pendiam, yang tadinya mungkin ceria seperti Zoe gitu ya, terus kemudian akhir-akhir ini jadi pendiam. Perubahan selera makan, bisa terganggu, atau mungkin dia jadi emotional eating, makan berlebihan ya. Terus kemudian tidurnya juga seringkali nggak nyenyak karena mungkin ada perasaan traumatik Atau mungkin ya. mimpi buruk. Mimpi buruk ya. Biasanya juga kadang-kadang kalau terjadinya di sekolah, anak nggak mau ke sekolah tuh, karena dia tahu sumber permasalahannya ada di sekolahan, teman yang ngebulinya di sekolah. Terus kemudian juga biasanya dia seringkali juga lebih agresif, gitu ya, yang tadinya mungkin dia cenderung pendiam, terus kemudian dia mukul, dia dorong, berkata kasar ya. Jadi banyak sekali terjadi perubahan perilaku pada anak yang memang mengalami gangguan akibat intimidasi atau bullying tadi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya mengatasinya, gitu ya. Yang pasti sih yang pertama orang tua itu harus sigap dan cekatan terhadap tanda-tanda perubahan perilaku tadi ya. Terus kemudian jangan menghakimi. Terus kemudian kita bisa sampaikan pada anak apapun yang kamu ingin ceritakan, itu kami mendengarkan gitu. Ada nggak yang bisa ibu bantu? Lalu yang berikutnya adalah cek tanda-tanda yang ada pada tubuh. Gitu, apakah ada luka lebam, kemudian goresan dan lain sebagainya, itu segera harus kita tolong ya. Pasti harus diobati. Lalu yang paling penting sih kemudian kita menguatkan anak agar mereka tuh nggak jadi pelaku bully atau juga jadi korban. Jadi mereka harus stand up sama dirinya sendiri, ngebela dirinya sendiri. Itu yang paling benar. Oke, Kakak Zoe sama Abang Zek tadi udah ledek-ledekan, sekarang yuk minta maaf. Minta maaf, sorry. Mbak Minta maaf, Abang. Sorry. Tuh, yuk. Samperin Yuk, ayo yang samperin. gede. Dibantu kakaknya, dibantu yang naik gede. ke atas. Yuk, Minta maaf. tuh. Minta maaf. Peluk. Dihak. Dihak. Disayang kakaknya gimana, Bam? Kepalanya disayang kakaknya. Sayang. Mama Dena, Mama Natali, aku duluan ya. Lanjut dulu sampai ketemu nanti. Selamat trekking. Terima kasih. Bye-bye. Seru dan menyenangkan ya kegiatan hari ini. Eits, tapi ada yang gak kalah seru nih. Kita intip dulu yuk kegiatan Mama Cut Meriska dan Abang Syakil. Nah, Ibu Pintar, kalau lagi di rumah sebisa mungkin aku nemenin anak-anak nih. Pokoknya selalu nempel sama anak-anak Syakil. Wow. Nah, aku selalu ngajakin anak-anak bermain. Eits, bermainnya yang bisa sambil ajarin anak belajar juga ya Ibu Pintar. Karena dengan bermain sambil belajar, kita juga bisa melihat perkembangan tumbuh kembang anak-anak kita nih Ibu Pintar. Wah, seru banget nih Syakil. Nah, bicara soal mainan, aku tuh termasuk ibu yang paling ribet soal cari mainan buat anak-anak nih. Sebisa mungkin aku cari mainan yang bisa bikin anak-anak aku juga bisa belajar sambil bermain. Selain itu, mainannya juga harus berkualitas tinggi supaya mainannya awet, jadi bisa buat main adanya nanti. Sekarang ini tuh anak aku lagi suka banget sama mainan ini nih, yaitu Love and Learn Click and Learn Laptop dari Fisher-Price. Mainan ini punya banyak sekali fitur yang bisa dimainkan si kecil sambil belajar. Mulai dari belajar menekan, menutup sampai menggeser dengan jari-jari kecilnya. Untuk asah kemampuan motorik halus juga nih. Nah, laptop ini juga punya fitur untuk memainkan berbagai macam lagu, suara, dan juga kalimat-kalimat untuk si kecil belajar mengenal angka, warna, bentuk, dan masih banyak lagi. Cocok nih untuk dukung tumbuh kembang si kecil yang berusia 6-36 bulan. Seru banget ya? Hooray! Nah, ini koleksi mainan Fisher-Price aku nih, banyak banget kan. Nah, mulai dari Walker, ada juga Mega Block nih. Terus ada Shooter juga nih. Tuh, wow, happy ya Syakil ya. Semuanya dari Fisher-Price. Nah, Ibu Pintar yang penasaran pengen coba langsung produk-produknya Fisher-Price bisa langsung datang ke Playlab Pop-Up-nya ya. Jadwalnya selalu diupdate di Instagram Fisher-Price. Hooray! Ibu Pintar,
Minggu kemarin aku datang ke acara Play Lab Pop-up yang ada di Gandaria City loh. Seru banget Ibu Pintar. Di sana ada berbagai macam produk-produk dari Fisher Price. Dan bisa langsung dicobain loh mainannya sama anak-anak. Pokoknya aku seneng banget. Karena bisa cobain langsung mainannya sebelum dibeli. Jadi kita tahu nih Ibu Pintar, mainan mana yang disuka sama anak-anak. Oh iya Ibu Pintar, semua mainan ini tersedia di toko mainan terdekat dan juga online shop Fisher Price flagship di e-commerce favorit kalian ya. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Fisher Price untuk lihat jadwal Playlab selanjutnya. Nah pokoknya kalau cari mainan buat anak pastikan selalu membeli dari Fisher Price karena Fisher Price bebaskan dia berkembang. Ya udah, aku mau lanjut main dulu ya. Makasih Ibu Pintar sudah menemani aku dan Syakil main. Bye-bye. 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 Waduh seru banget ini. Seru banget. Bye-bye dulu sayang. Bye-bye. Muah. Setelah yang satu ini, para mama dan anak-anak akan seru-seruan berenang dan bermain di sungai. Penasaran kan? Tetap di Ibu Pintar.